Iya pejuang, dalam kisah inspiratif kali ini, tim peluang menemui seseorang yang memiliki hobi fotografi, yang kemudian didapuk untuk melanjutkan bisnis orang tua yang juga bergerak dalam bidang yang sama dengan hobi yang selama ini ia geluti, dunia fotografi. Ia berbisnis dalam bidang studio foto, ternyata selain bisa menyalurkan hobi, sekaligus juga berpeluang besar loh menghasilkan profit. Kayak gitu ya. Jadi kalau Anda pernah mengikuti kursus fotografi atau di sekolah, kampus juga sempat ikut organisasi yang bergerak dalam bidang fotografi, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah penghasilan di bidang jasa fotografi. Seperti Pak Victor ini loh, pemilik usaha Juwita Foto, yang dulunya hanya seorang pemuda yang suka banget motret alias mengabadikan momen-momen menarik, namun hari ini dikenal sebagai salah satu fotografer handal Kota Pekalongan yang memiliki kekhasan tersendiri dalam setiap bidikan kameranya. Karya-karyanya saya lihat berjajar rapih di dinding studio fotonya yang asri banget, yang berada di Jalan Batik Rengganis, Perumahan Gama Asri, Kota Pekalongan, yang telah berdiri cukup lama. Dan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, strategi digital pun ia gunakan untuk memasarkan usahanya. Simak yuk perjalanan Pak Victor dalam menjalankan usahanya, bagaimana suka dukanya, lalu seberapa penting sih promosi usaha walaupun sudah memiliki nama. Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Ya, saya tertarik fotografi mulai SMA. Waktu itu saya diminta sebagai seksi dokumentasi OSIS waktu itu. Dan saya mulai belajar, waktu itu masih film ya. Jadi mulai belajar film, ISO, speed, segala macam. Dan saya tertarik karena setelah saya menjadi seksi dokumentasi, teman-teman pada ngomong, wah foto kamu bagus gitu. Nah, itu di sana. Padahal saya belajar sendiri, paling orang tua ya ngasih pelajaran sedikit-sedikit. Nah, dari sana saya mulai tertarik, mulai mendalami sampai kuliah seperti itu. Ya yang menarik itu ya hasil fotonya itu buat saya ya. Buat saya hasil fotonya itu kalau bisa menampilkan lebih indah dari aslinya itu ya, itu akan menarik sekali juga orang lain yang menonton juga seneng gitu. Itu buat saya bangga banget orang-orang bisa seneng dengan hasil karya saya seperti itu. Ya untuk bisnis fotografi sebenarnya ini saya penerus penerus orang tua saya. Orang tua saya itu sejak tahun 80 sudah mendirikan Juwita ini ya. Nah ini sebenarnya masuk ke terjun dunia fotografi itu the power of kepepet. Waktu itu orang tua saya meninggal ya, dan saya waktu itu memutuskan keluar kerja menemani ibu di Pekalongan ya. Nah, itu ya salah satunya waktu itu saya hanya fotografi waktu itu, fotografi, lalu juga daftar di kampus STIMIK seperti itu. Ya, itu berjalan bareng pada tahun 97 saya sudah mulai bisnis fotografi. Oh enggak. Ya saya menjalankan apa adanya. Ya, yang penting bisa menghidupi saya sama orang tua seperti itu, di sini menemani di Pekalongan. Ya kalau zaman dulu lumayan, profitnya lumayan ya, karena zaman dulu zaman film itu orang takut motret seperti itu, karena ISO diafragma itu harus tepat, meleset sedikit udah nggak jadi, istilahnya kalau orang dulu kebakar gitu. Dulu memang lebih menjanjikan ya, karena fotografer sedikit. Kalau sekarang ya agak menurun menurut saya ya, tidak setinggi profitnya, tidak seperti dulu ya, karena sekarang kan dengan digital orang lebih mudah motret, sudah banyak HP pun ada foto, jadi
toko-toko yang di toko-toko besar itu saya pernah cerita-cerita ya mengalami penurunan juga. Nah, kalau dulu kan kayak foto ijazah tinggal foto, pasti foto di studio ya. Sekarang motret sendiri pakai HP pun bisa, lalu di print sendiri pakai printer. Itu sudah toko-toko studio di sekitar banyak yang penurunan seperti itu. Tantangannya ya harus mempunyai kelebihan yang lebih dibanding yang lain ya. Karena kalau sama rata gitu persaingannya sulit ya, karena sekarang fotografer udah cukup banyak di Pekalongan. Berawal dari ketika dirinya selalu ditunjuk menjadi tim dokumentasi di sekolahnya dulu ya, yang saking seringnya motret karena hasilnya emang bagus, ia pun akhirnya jadi mulai tertarik dan berminat untuk menjadi seorang fotografer. Nggak hanya sekedar fotografer amatiran sih yang ketika motret ya motret aja gitu, tapi fotografer yang benar-benar memiliki kemampuan, memiliki sentuhan personal dan karakter. Dan untuk mencapai hal tersebut, selain belajar terus-menerus, juga penting untuk merasa nggak cepat puas dan selalu berlatih. Latihan, latihan, latihan. Casual romance, curtains and smoke. Saya semua sih, jadi ada foto studio, lalu foto wedding, pre-wedding, lalu sekarang lagi banyak juga foto produk. Ya semuanya harus expert ya menurut saya ya. Kayak apa? Karena kita, kalau saya sih, saya harus berusaha menghasilkan yang terbaik seperti itu, foto yang terbaik. Saya nggak mau yang foto yang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja banyak. Ya, sekarang anak kecil pun sudah motret pakai HP segala macam. Makanya harus lebih dibanding yang lain kalau ingin tetap eksis. Ya, kalau saya sih skillnya yang penting ya. Kalau alat itu sebagai pendukung biar hasilnya lebih maksimal. Memang beda sih alat yang biasa sama yang tidak biasa. Kayak saya punya APS-C, punya full frame, itu kerasa banget. Ya mungkin kalau konsumen nggak kerasa hasilnya antara APS-C sama full frame. Tapi kalau yang fotografer itu tahu, oh, beda banget seperti itu. Tapi yang utama sih skill. Ya. Kalau saya tentu dari film ya, film manual, benar-benar manual, apa pergantian frame aja masih dikokang seperti itu, ya masih dikokang. Lalu naik lagi sudah mulai beralih ke elektronik ya, jadi semuanya elektronik. Itu Canon EOS waktu itu ya, saya ngikuti Canon EOS, setelah itu baru masuk ke digital. Ya. Digital pun sekarang sudah masuk ke mirrorless, berubah lagi seperti itu. Oh ya, kalau saya sih tidak begitu setuju ya, karena kalau bisnis itu buat saya sih mulai dari apa adanya dulu, karena usaha itu kan dari nol ya. Kecuali orang tuanya kaya bisa langsung dapat modal besar seperti itu. Ya, untuk bisnis sekarang mudah banget ya, karena sekarang di Pekalongan pun sudah ada sewa kamera seperti itu ya. Jadi kamu nggak pakai modal pun cukup, pokoknya sewa sudah bisa belajar, sudah bisa bisnis. Persewaan kamera itu 150.000 udah dapat kamera yang bagus seperti itu. Jadi untuk awalnya misalnya belum ada dana, sudah pakai sewa dulu. Nah, Anda tinggal menghitung berapa harus mengecas ke konsumen. Saya menggunakan dari orang tua saya pakai. Saya benar-benar tidak modal sama sekali ya. Jadi dari orang tua saya pakai seperti itu. Lah setelah mulai berjalan saya baru mulai invest seperti itu. Ya, jadi alat-alat mulai saya tingkatkan seperti itu, mulai buka studio seperti itu. Ya bertahap. Kalau saya sih sukanya bertahap ya, dari nol bertahap sedikit-sedikit. Sekitar setahun ya. Setahun sudah mulai kerasa, konsumen sudah mulai tambah terus gitu, itu mulai invest.
Ya kendalanya karena konsumen belum mengenal saya ya. Jadi walaupun saya penerus itu saya tetap harus promosi terus waktu itu ya. Pertama-tama saya malah menggratisi teman-teman seangkatan saya kan mulai merit itu. Ya, saya menggratisi seperti itu. Yang penting tampil dulu, lalu konsumen tahu hasil saya seperti apa seperti itu. Itu saya sempat gratisi sampai 2 manten itu. Tapi sejak itu untungnya ya konsumen mulai seneng ya, mulai tiap bulan selalu ada nambah terus seperti itu. Itu berkorban dulu artinya. Iya. Ya kalau enggak orang nggak tahu. Walaupun saya penerus, tapi kan nggak tahu karya saya seperti itu. Gimana ya? Ya lebih sulit video shooting menurut saya ya, karena itu kita kan seperti membuat film ya. Membuat film kita harus punya ide-ide, setelah itu prosesnya juga pakai beberapa kamera, lighting segala macam seperti itu. Lebih sulit video menurut saya. Ya, saya termasuk otodidak ya, jadi cuman belajar dari orang tua waktu itu. Selanjutnya saya lebih banyak beli buku sama ikut seminar-seminar ya. Lalu ada lomba-lomba itu saya juga ikut. Ya yang sebenarnya paling mudah melihat hasil-hasil karya juara itu. Nah, kita mencoba seperti itu. Seperti apa sih juara-juara lomba foto seperti itu, kita ikuti seperti itu. Nah, itu cara cepat lah, paling cepat itu. Saya paling seneng waktu lomba Nikon ya. Nikon itu tingkat nasional, juga jurinya dari luar negeri seperti itu. Saya waktu itu mengirimkan 2 fotonya masuk, tapi hanya sampai semifinal setelahnya ya. Jadi tinggal menentukan juara 1, 2, 3. Nah, itu saya sudah masuk ke sana seperti itu. Ya karena jurinya dari luar negeri juga levelnya nasional seperti itu. Ya yang utama pada konsumen ya kita selalu pelayanan yang baik ya. Lalu juga apa yang kita janjikan ya itulah yang akan diterima oleh konsumen. Makanya saya selalu membuat brosur press list, juga ada fasilitas apa yang didapatkan, itu saya selalu memenuhi janji itu ya. Lalu juga memenuhi waktu yang ditetapkan oleh konsumen. Misalnya saya harus datang jam 3 pagi, ya saya jam 3 pagi harus datang seperti itu. Tidak boleh terlambat. Itu konsumen lebih ayem ya. Karena kan dia mantu, bagaimana kalau ini fotografernya belum datang kan mesti lap-lapan. Makanya saya selalu itu menjaga disiplin waktu, lalu apa yang sudah saya janjikan ya saya berikan semuanya seperti itu. Yang paling penting berarti pelayanan. Seperti itu. Iya. Ya, yang saya lakukan terus belajar ya, Saya selalu beli buku, ya, selalu ikut seminar-seminar, ya, lalu menjaga pelayanan ke konsumen, ya, seperti itu yang saya lakukan. Oh baby be mine. Dulu ketika harus menggantikan posisi sang ayah untuk mengurus Juwita Foto Studio, tentu banyak kendala dan tantangan yang menghadang di depan. Salah satunya adalah namanya belum seterkenal ayahanda. Tentu dong banyak orang yang belum terlalu percaya dengan kemampuannya. Tapi bukan Victor namanya kalau nggak fighting. Ia berusaha keras agar customer melihat hasil karyanya. Bahkan untuk itu pemirsa, ia rela motret nggak dibayar, bayangin. Semacam promo lah, hari ini gratis, besok bayar. Dan karena emang sebagus itu hasil fotonya, gak butuh waktu lama dong ia mulai dipercaya orang. Ia juga rajin banget menciptakan inovasi-inovasi yang membuat customernya merasa puas dengan karyanya dan membuat mereka selalu ingin menggunakan jasanya. Ya, pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini percaya bahwa segala kendala pasti akan mampu ia lewati. Dan terbukti.
Di samping fotografi, saya juga mengajar di STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Untuk membagi waktu itu saya seringnya mengambil job-job di hari Minggu, job foto hari Minggu, dan juga kalau studio itu biasanya konsumen saya arahkan sore, ya, jadi setelah saya pulang kerja. Dalam menjalankan bisnisnya, terutama di masa serba digital seperti saat ini, ia mengakui usahanya tidak akan berkembang jika mengabaikan teknologi dan sejumlah media sosial sebagai alat promosi. Walaupun ia sudah memiliki nama, namun promosi jangan pernah kendor. Baik itu promosi melalui media sosial maupun melalui media promosi lain seperti banner atau poster. Baginya, promosi penting dilakukan karena selain untuk membangun brand awareness di mata konsumen, juga memberikan informasi yang betul terkait produk atau jasa yang ia tawarkan. Dan biasanya sih ia akan mendapatkan new customer, ya, pelanggan baru yang syukur-syukur akan menjadi loyal customer. Karyawan saya pakainya freelance semua, saya pakainya karyawan pada saat foto wedding dan pre-wedding seperti itu. Kalau studio saya sendirian. Ya, untuk target pasar saya lebih mengarah ke konsumen yang menengah, ya. Karena kalau bawah sudah banyak amatir, yang atas juga modalnya lebih besar. Jadi saya lebih ngarah yang menengah itu lebih banyak konsumen. Saya tidak ada target pasar seluas mungkin, ya. Saya malah lebih ngarah ke Pekalongan dan sekitarnya karena saya juga ada pekerjaan di kampus seperti itu. Baik, Pekalongan dan sekitarnya aja dengan segmented menengah. Iya. Okay. Iya, digital itu lebih mempermudah pekerjaan, makanya ya kita ngikuti perkembangan zaman, harus pakai digital juga. Untuk pemasaran saya biasanya menggunakan sosial media, lalu juga saya membuat juwitafoto.com seperti itu. Ya kadang-kadang seperti itu. Seperti foto wedding itu kan foto usaha yang musiman, ya. Kita setahun 3 kali ada benar-benar libur, tapi tidak libur full, maksudnya wedding itu menurun. Contohnya pada saat puasa kan nggak ada manten seperti itu. Lalu ini bulan-bulan seperti ini, bulan Suro itu juga rada menurun. Lalu ada satu lagi bulan Chinese itu, bulan ini juga, ya, itu bulan istilahnya bulan arwah, itu juga jarang manten seperti itu. Dibilang suka duka jatuh bangunnya pas momen-momen seperti Ya, kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik untuk menangani waktu-waktu kosong itu. Ya, relasi penting sekali. Buat saya penting sekali karena ya kita bisa kadang dari pertemanan itu bisa kita dapat job-job seperti itu. Ya, tipsnya kalau saya sih, karena saya jarang lebih banyak kerja di kantor, ya, jadi ya paling lewat sosmed itu, ya. Saya kadang memberikan ngasih komen-komen seperti itu. Lalu tiap hari saya buat status seperti itu. Nah, status pagi biasanya saya memberi status tentang quote atau tentang bisnis seperti itu. Lalu sore baru promosi tentang foto seperti itu. Ya pernah kemarin waktu mulai corona itu benar-benar berapa bulan itu 3 bulan berhenti. Orang kan takut ketemu juga, ya itu benar-benar berhenti itu. Saya membuat pelatihan-pelatihan, ya. Saya beberapa kali ngasih webinar free, ya, melalui Zoom, ya, di SMA dan sebagainya seperti itu. Lalu membuat pelatihan-pelatihan lewat YouTube. Jadi saya tetap ngisi waktu, ya, kekosongan itu ngisi waktu, juga memberi pelatihan fotografi seperti itu. Ya karena waktu itu benar-benar
kosong, itu benar-benar kosong, semua kena, semua bisnis kena sekitar 2-3 bulan waktu itu. Ya, yang utama adalah skill diutamakan ya, karena skill, jam terbang ya, penguasaan kamera seperti itu yang utama itu, dan pelayanan konsumen. Ya, pengalaman menarik, saya paling seneng itu waktu motret menteri dalam negeri ya. Pernah, awalnya dari Gubernur Jawa Tengah ya, dari Gubernur Jawa Tengah itu saya motret, ya itu karena relasi. Karena relasi saya bisa sampai ke sana, Gubernur Jawa Tengah. Lalu dari Gubernur Jawa Tengah itu kan Pak Mardianto naik jadi Menteri Dalam Negeri. Itu dia mantu kedua, itu saya dipanggil. Nah, karena puas dengan hasil saya di waktu saya motret dia jadi gubernur, saya dipanggil ke Jakarta motret di sana. Ini fotonya ada di sini. Foto sama SBY waktu itu. Ya, tetap menjalankan bisnis ini sebaik mungkin ya, untuk memuaskan konsumen. Jadi konsumen merasa puas dengan hasilnya, karena foto pernikahan kan sekali seumur hidup seperti itu. Itu terus belajar, lalu promosi. Sekarang kan promosi lewat sosial media. Lalu kadang ya saya masang spanduk. Jadi kan tidak semua tahu sosial media ya. Saya kadang 3 bulan sekali masang spanduk di tempat-tempat strategis itu. Lalu sampai sekarang ya tetap belajar, ikut seminar. Apalagi kemarin banyak webinar ya, itu saya kesempatan terbaik untuk belajar fotografi. Ya, untuk membuka bisnis itu keberanian ya untuk memulai, karena itu paling sulit. Orang memulai bisnis itu paling takut karena benar-benar keluar dari zona nyaman, dan juga kan kalau orang kerja kan gaji bulanan sudah pasti, awal bulan gajian. Kalau bisnis belum tentu, kadang naik kadang turun, lah itu mentalnya harus siap. Ketika disinggung mengenai modal, ia mengatakan bahwa modal utamanya dalam menjalankan bisnis bukanlah uang, melainkan keyakinan, kemampuan, dan tentu saja pelayanan optimal. Ia yakin kalau kita memberikan yang terbaik, maka hasilnya pun pasti juga akan yang terbaik. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Victor. Bagaimana dengan Anda, saya, dan kita semua yang saat ini masih berada di titik nol? Kita juga pasti bisa sih, walaupun mungkin kita belum menemukan jalan ya. Tapi pasti deh suatu hari nanti kita bisa. Suatu hari nanti. Ya, demikian peluang kali ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.